tugas jaksa Ya. di seksi intelijen untuk bisa memberikan segala sesuatu itu ada konsekuensi hukumnya. Betul. Iya, betul. Tidak perlu istilahnya kadang kejahatan terjadi bukan sekedar karena ada niatan dari pelaku, tapi karena sebagai pelapor itu dijamin hak-haknya oleh undang-undang. Maka di kita pun misal ada yang melapor Smapatax, jadikan setiap tempat sebagai sekolah, jadikan setiap orang sebagai guru. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Saya Muhammad Dendi Krisnadi. Dan saya Yarli Gustriana Nabila. Kali ini kami kedatangan tamu yang spesial yang jauh-jauh datang betul dari sekali. Penajam, yaitu Bapak Kepala Seksi Intelijen, yaitu Pak Imam dari Kejaksaan Negeri Penajam Pasir Utara. Selamat datang Pak di SMA kita, SMA Penggerak, SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara. Enaknya manggil Kak apa Pak ini Pak, biar sedikit santai. panggil Kak Imam aja. Panggil Kak ya. Langsung Kak. Nah, Ya, lebih enak. Pertama-tama kami ucapkan terima Terima kasih kasih. Pak. Kak telah datang ke podcast kita, datang ke sekolah kita SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara. Hari ini kita bakal bincang-bincang tentang Kejaksaan Negeri Penajam Pasir Utara, tentang kejaksaan dan juga tentang program-program yang ada di kejaksaan. Kan begitu, Kak Erli? Iya, betul sekali. Iya. Sebelumnya mau nanya nih, Kak Imam, apa kabar? Iya, hari ini. Alhamdulillah baik, Mas Dendi, Mbak Erli. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Kak Imam kan banyak, apalagi teman-teman kita dari SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara ini dan juga masyarakat di luar sana yang masih awam tentang yang namanya kejaksaan. Ya. Bisa dijelaskan sedikit nggak Kak, apa tugas dan kewenangan dan apa sih kejaksaan itu Kak gitu? Ya. Terima kasih Mas Dendi, Mbak Erli atas kesempatannya. Iya Kak, sama-sama. Sebetulnya kita justru senang sekali bisa hadir pada siang hari ini di SMA 4, Alhamdulillah. terutama terkhusus untuk acara Smapa Talks ini ya. Iya Pak. Kemudian terkait kejaksaan yang bisa kakak sampaikan adalah bahwa kejaksaan ini adalah suatu lembaga yang memiliki kewenangan di bidang penuntutan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang mana itu adalah perubahan dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang 16 Tahun 2004. Sehingga tugas-tugas kejaksaan itu beberapa diantaranya adalah melakukan penuntutan. Penuntutan itu kalau mungkin ngelihat film, Iya. itu memang tidak mengenakan seragam seperti yang kakak pakai sekarang ini, tapi mengenakan toga. Lah itu Oh, yang di pengadilan itu Pak. yang di pengadilan itu mengenakan toga. Di situ kita membacakan mulai dari surat dakwaannya. Iya Pak. Si terdakwa ini didakwa dengan pasal apa, lantas kemudian pembuktian di depan persidangan, barang buktinya apa, terus bagaimana terdakwa ini melakukan perbuatannya, sehingga nantinya akan membacakan tuntutan. Nah, Oh iya Pak. tuntutan itu nanti yang akan dibacakan di depan persidangan, mempertimbangkan fakta persidangannya seperti apa, terus alasan yang memberatkan apa, alasan yang meringankan apa sebagai bahan pertimbangan nantinya majelis hakim untuk menjatuhkan putusannya. Lantas kemudian setelah nanti ada putusan, maka apabila sudah memiliki kekuatan hukum tetap, Iya Pak. yang istilahnya putusan sudah inkrah. Nah, seperti itu mungkin yang Iya, Pak. adik biasa dengar. Maka di situ nanti yang mengeksekusi, melaksanakan terhadap putusan dari pengadilan itu adalah kejaksaan. Sehingga fungsinya yang tadinya jaksa sebagai penuntut umum, Iya Pak. nantinya setelah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ataupun inkrah itu tadi, fungsinya sekarang menjadi sebagai jaksa eksekutor. Nah, seperti itu.
Lantas ada lagi beberapa diantaranya yaitu untuk melakukan pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat dan yang lain-lainnya lagi. Nah, sedangkan untuk kegiatan kita saat ini itu Ya, Pak. dikaitkan dengan tugas jaksa Ya. di seksi intelijen untuk bisa memberikan penerangan hukum. Ada juga penyuluhan hukum yang mana sebetulnya untuk seksi intelijen sendiri Ya, Pak. di kita itu ada jaksa masuk sekolah. Lah, beberapa sekolah kita sudah masuk, namun pada kesempatan yang lalu memang belum ada media ataupun podcast Iya, Pak. seperti Iya. ini. Nah, ini kalau saya lihat berdasarkan tadi juga sudah kita sebelum podcast ini berlangsung ngobrol-ngobrol. Iya, Pak. Kalau saya Iya. sudah lihat ini sudah melebihi ekspektasi sih. Iya, Pak. Apa yang Alhamdulillah. bisa Alhamdulillah. dilakukan adik-adik di SMA 4 ini mulai dari tadi penguasaan pengambilan gambar, sound monitoring, Iya, Pak. segala sesuatunya itu Alhamdulillah. Alhamdulillah. saya sangat apresiasi sekali gitu loh. Iya, Pak. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ini sebagai juga salah satu upaya kami kan Iya. sebagai duta pelajar Pelajar sadar sadar hukum hukum. untuk memberikan edukasi dengan Cara cara-cara yang yang menarik menarik dan seperti salah asik. satunya Betul, podcast betul. ini, Pak. Betul. Ya, mungkin itu yang bisa beberapa saya sampaikan di awal terkait wewenang kejaksaan tadi, beberapa tugasnya. Mungkin tugasnya banyak sekali ya Pak ya, Iya, dan banyak wewenangnya sekali. juga banyak sekali. Banyak sekali. Tapi kita pengen tahu nih Kak, apa sih tugas dan program Iya. dari bidang intelijen sendiri? Iya, yang Bapak pimpin, Yang- yang Kakak pimpin yang sekarang. Kakak pimpin. Terima kasih. Jadi untuk seksi intelijen sendiri itu juga ada beberapa diantaranya. Pertama yaitu fungsi untuk melakukan penyelidikan. Oh, Jadi penyelidikan itu untuk terkait tindak pidana korupsi ya Iya. kaitannya, sehingga nantinya bisa dari penyelidikan yang dilakukan oleh seksi intelijen kemudian dapat ditindaklanjuti oleh teman-teman kakak di seksi pidana khusus nantinya. Nah, itu pertama. Terus kedua ada juga yang tadi kakak sempat sampaikan, jaksa masuk sekolah. Jaksa masuk sekolah kaitannya adalah kita juga untuk menyampaikan, mengenalkan sebetulnya profesi jaksa itu apa dan bagaimana. Iya betul. Kalaupun melaksanakan tugas ada seragamnya seperti apa Iya. seragamnya gitu loh. Jadi biar lebih familiar lagi Iya, teman-teman di tingkatan SMA ini. Siapa tahu nanti ada gambaran ke Betul. depan setelah saya SMA ini mau kemana nih next. jadi jaksa, Iya, gitu. mau jadi Nah, jaksa nih. Ada juga penerangan hukum Iya. dan juga pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat. Jadi itu di kita ada namanya rapat pakem. Nantinya kita duduk bersama dengan Iya. seksi intelijen yang ada di instansi-instansi lainnya. Mungkin Pak. kalau di Kodim ada dengan rekan-rekan dari Pasi Intelnya. Iya. Nanti itu kita biasa rapat seperti Polri juga itu. itu, Pak. Dari Polri juga ada, dari teman-teman di Kesbang juga ada. Nah, itu kita rapat di sana menyampaikan apa yang informasi didapat dari masing-masing instansi ini. Jadi Betul. kita berkolaborasi di situ, bersinergi di situ. Ya, bagi teman-teman yang suka nonton film-film intelijen Iya ya kan? betul. yang seru-seru itu, yang mau jadi intelijen, nah bisa masuk Kejaksaan. bidang intelijen, kejaksaan ya kan. Ada film-film intelijen tuh Iya, kan. betul. Apa itu? Tapi lupa sudah. Oke, kita lanjut aja. Bagaimana sih Pak Kak kita ini bagian kejaksaan ini menyampaikan informasi tentang kejadian yang melanggar jadi kita ini sebagai masyarakat mau menginformasikan Kak ada kejadian yang melanggar hukum, tapi bagaimana kita ini supaya tidak takut untuk melaporkan. Kan biasanya ada tekanan-tekanan dari pihak luar, misalnya kasus korupsi dari pihak lawan politiknya ada tekanan gitu. Jadi bagaimana supaya merasa aman gitu untuk melaporkan ke pihak kejaksaan gitu Kak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi
seperti yang tadi kakak sampaikan, untuk ada fungsi di kami itu penyelidikan, yang tidak jarang juga penyelidikan kami berawal dari laporan masyarakat. Betul. Maka di kami itu memang sudah ada prosedurnya bahwasanya identitas pelapor itu dirahasiakan. Betul. Itu untuk keamanan pelapor juga, yang mana itu juga dijamin di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Maaf Kak, sebelumnya mikrofonnya bisa didekatin soalnya Cek. ya. Jadi diatur di pasal 10 ayat 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwasanya saksi, korban, saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan dengan itikat yang kurang baik. Jadi sepanjang laporan itu memang didukung dengan adanya data-data permulaan yang cukup, dan memang bukan laporan palsu, karena pada prinsipnya gini adik-adik, segala sesuatu itu ada konsekuensi hukumnya. Betul. Ya, betul. Tidak perlu istilahnya, kadang kejahatan terjadi bukan sekedar karena ada niatan dari pelaku, tapi karena banyak orang baik itu berdiam diri juga membiarkan kejahatan itu terjadi. Maka kalaupun ada beberapa di antaranya, misal nih ya, langsung kakak ambil contoh kejadian yang mungkin terjadi di lingkup sekolah saja. Betul, Kak. Mungkin adik-adik menyaksikan bahwasanya ada teman adik-adik yang menjadi korban bullying. Betul. Baik itu bullying itu kan bentuknya sekarang mengikuti perkembangan Iya, zaman. banyak. Ada juga yang cyberbullying Betul, atau Kak. apa. Betul, Kak. Melecehkan teman yang lain baik itu secara verbal maupun non-verbal. Nah, maksudnya begini. Di sekolah ini ada guru BK ya? Ada, Kak. Jadi bisa dikonsultasikan minimal teman-teman nanti yang di OSIS kepada masing-masing ketua kelasnya itu bisa membantu untuk memonitor teman-teman sekelasnya yang menjadi korban dari suatu tindakan kekerasan, baik itu fisik maupun hanya sekedar omongan yang kurang pantas atau komen di medsos, karena sekarang kakak rasa semua sudah pakai medsos. Betul, ya. Kak. Betul, Bang. Itu ada kaitannya juga dengan undang-undang IT gitu loh. Maka apabila ada potensi kejadian seperti itu, tolong silahkan dilaporkan ke guru, sehingga nantinya guru akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Betul, Kak. Misal, kalau toh memang sudah ada kejadian pemukulan terhadap teman-teman di lingkup sekolah SMA 4 ini, maka nantinya itu bisa segera dilakukan langkah-langkah, misal ya kalau mau dilanjutkan ke proses hukum bisa segera dilakukan visum, dan terhadap korban ini tidak dia merasa depresi dan merasa kok tidak ada yang peduli dengan saya. Betul. Layanan kita untuk ibaratnya sebagai krisis centernya untuk penanggulangan secara dininya terhadap korban-korban bullying ini lantas bagaimana lah. Inilah kita kalau pas lagi di sekolah, ya itulah keluarga kita ya, teman-teman kita itu. Iya, Kak, betul. Gitu loh. Jadi jangan khawatir, semua itu hitungannya sebagai pelapor itu dijamin hak-haknya oleh undang-undang. Maka di kita pun misal ada yang melapor, kalau dikaitkan lagi dengan laporan tindak pidana korupsi, maka identitas pelapor itu juga tidak serta-merta lantas nanti beredar identitasnya pelapornya kayak enggak. Jadi laporan itu nantinya akan ditelaah, dan dari tim kita juga akan mencari bukti-bukti lain yang mendukung. Tentunya dari pelapor itu nanti identitasnya dirahasiakan gitu loh. Jangan takut untuk melaporkan. Tapi kalau semisal akhirnya kayak teman-teman ada korban bullying ya, itu nanti ya yang turut menyaksikan di situ bisa ikut bersaksi gitu loh. Karena apa? Untuk menjadi efek jerah sebetulnya. Kenapa kita pengennya sih speak up untuk korban-korban bullying ini?
jadi pembelajaran, ada efek jerah, pembelajaran buat yang lain agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, kan seperti itu. Mungkin itu. Iya, begitu ya teman-teman ya. Jadi jangan takut untuk melapor. Ya. Betul. Apalagi tindak-tindakan yang melanggar hukum yang ada di lingkungan Di sekolah. lingkungan Misalnya sekolah. kalian dibully, kalian dipukulin sama Dipukulin. teman ataupun kegiatan Diejek. tindak-tindakan yang Gitu. lain, itu kalian bisa melaporkan ke orang-orang terdekat Orang-orang terlebih dahulu, terdekat. misalnya teman atau guru ataupun ke kita Duta Pelajar Hukum juga nggak Boleh apa-apa. banget. Selama Bisa. kita ada di Duta sini Pelajar masih. Sada Hukum maksudnya kan seperti itu. Iya, Bisa betul. turut Iya. sebagai penghubung antara korban Iya. Betul Kak. dengan pihak sekolah, dalam hal ini entah ke wali kelas masing-masingnya, Iya. lantas kemudian ke guru BK-nya, BK-nya. lantas kemudian ke Pak Kepala Sekolah, teman-teman duta pelajar sadar hukum ini nantinya yang bisa turut aktif Betul Kak. untuk mengoptimalkan dari apa yang sudah dicapai. Betul. Penjuaraan kemarin itu kan kontestasinya. Iya. Nah, implementasi nyatanya adalah ya seperti itu Iya, tadi. betul. Tidak serta-merta oh, ini kan urusan guru. Oh, enggak. Iya. Turut aktif di situ dalam artian saya sebagai duta pelajar. Mungkin si korban ini kan lebih nyaman bercerita ke Ke yang adik-adik. teman Yang sebayanya. teman Iya, sebayanya. betul. Nah, teman-teman sebaya karena bukan yang secara langsung sedang mengalami permasalahan tersebut, lebih bisa fleksibel, berpikirnya lebih bisa clear, dan akhirnya oh ya nanti coba saya segera sampaikan ini ke wali kelas dulu untuk kita musyawarahkan fakta yang sebenarnya itu seperti apa sih. Nah, kan seperti itu. Betul. Jadi itu ya teman-teman ya. Jangan takut untuk melapor. Sekali lagi jangan takut untuk melapor. Kita ini sebagai perantaranya Iya, kan. betul. Selama kita masih di sini, kalian bisa melaporkan ke kita. Ke kita atau Apalagi tema kita kan sama Pak. ya Sama Kak, perlindungan anak. Jadi yang termasuk bullying, kekerasan kepada Kepada anak, anak. kalian bisa lapor juga ke kita. Nanti kita akan teruskan ke guru BK, ke Bapak Ibu guru yang lain dan juga ke kepala sekolah begitu Kak. jadi kalau kalian mau konseling juga sama kita juga nggak apa-apa. Iya. Jangan takut lah untuk datang ke kita. Terus tuh kita udah bahas lebih panjang ya tadi ya Pak ya. Sebelum itu kita pengen tahu nih Iya. bagaimana sih perjalanan Bapak dari awal hingga menjadi jaksa nih? Pasti banyak nih yang bertanya-tanya Iya. gimana sih Pak perjalanannya kok bisa jadi jaksa gitu. Apakah dari dulu bercita-cita Jadi jadi jaksa jaksa. gitu Kak? Ah, kalau saya alhamdulillah berencana dari awal tidak, karena pada waktu sudah kuliah semester akhir melaksanakan waktu itu skripsi, di situ pun masih belum ada gambaran. Iya. Karena mahasiswa Fakultas Hukum di zaman saya dulu mungkin mayoritas mungkin sudah ada yang mengetahui profesi jaksa, Jaksa, nanti daftarnya apa dan bagaimana. Teman-teman saya mungkin ada yang sudah tahu, tapi untuk saya sendiri pada waktu itu belum. Lantas kemudian dalam perjalanannya skripsi sudah, habis itu wisuda, ya. Setelah wisuda, saya di zaman dulu internet mungkin belum seanu sekarang ya, cuma saya ke internet kaitannya saya mau menjilid skripsi saya perlu 5 rangkap kalau tidak salah pada waktu itu. Nah, pas saya browsing juga disitulah ada saya muncul, sebetulnya saya browsingnya lowongan pekerjaan, cari loker-loker kayak gitu kan. Iya Kak. Lantas kemudian ketemulah di situ kalau sarjana hukum itu apa. Nah, ketemu Prospeknya gitu. pendaftaran Pendaftarannya. kejaksaan pada waktu itu tahun 2008. Oh iya. Saya baca di situ, lantas kemudian sarjana hukum, semua persyaratannya kayaknya saya bisa nih. Nah, di situ saya akhirnya mendaftarlah CPNS Kejaksaan 2008. Setelah melalui beberapa tahapan, akhirnya saya lolos dan mendaftarnya pun jadi di kejaksaan itu ada yang memang untuk formasinya langsung calon jaksa. Dikenal dengan istilah NRP-nya itu NRP 6. Jadi kalau yang dari awal mendaftar dengan formasi selain calon jaksa hanya menggunakan istilahnya ada beberapa kan itu untuk formasi pengawal tahanan. Iya Kak. Jadi yang membedakan hanya ininya aja di kolom keterangan pada waktu itu kan. Pendaftar untuk calon jaksa. Nah, hanya itu aja.
begitu di breakdown lagi, Iya. lebih detailkan lagi untuk pengawal tahanan, ijazah SMA, bisa bela diri, kemudian punya keahlian mengemudi, nah seperti itu. Untuk juga ada yang untuk keuangan, sarjana ekonomi. Nah, saya pas hanya melihatnya yang calon jaksa saja karena sarjana hukum pada waktu itu. Setelah saya daftar, di situ alurnya penugasan sebagai calon jaksa selama 2 tahun itu langsung siap ditempatkan di mana saja. Jadi saya daftar kan dulu dari Jawa Timur, dari Surabaya. Iya, Kak. Kakak dari Surabaya penugasan pertama ke Maluku Utara. Dari Maluku Utara itu kakak pertama bertugas di Halmahera Utara di Tobelo. Nah, dari Maluku Utara ke Jawa Timur, lantas disitulah kakak pendidikan selanjutnya. Jadi ada namanya pendidikan pembentukan jaksa. Itu pendidikannya selama 6 bulan. Dulu belum ada COVID kan. Nah, jadi langsung pendidikannya di Jakarta Selatan pada waktu itu. Selesai pendidikan dilantik, lantas kemudian ditugaskan lagi keluar pulau lagi. Jadi waktu tugas di Jawa Timur akhirnya berangkat keluar pulau lagi di Maluku Utara lagi, cuma beda kabupatennya. Lantas dari Maluku Utara tugas lagi di Jawa Timur, lantas di tahun 2021 awal kemarin kakak ditugaskan di Penajam Pasar Utara. Jadi udah pindah-pindah penugasan gitu loh. Itu istilahnya kan tour of duty. Jadi nanti kalau misalkan adik-adik gambarannya ada ketertarikan untuk di kejaksaan, itu formasinya banyak kok. Kalau misalkan memang sarjana ekonomi, nanti ada pos-posnya sendiri. Untuk kearsipan juga ada, untuk teknik informatika juga ada, tapi itu selain yang calon jaksa ya. Kalau yang khusus untuk calon jaksanya memang untuk sarjana hukum. Kalau untuk yang di luarnya itu Kak nanti jadi jaksa juga atau jadi enggak? Jadi di kejaksaan itu kan ada unsur kepegawaian juga. Manajerial kantor, keuangan kantor, untuk anggaran ya, untuk mengisi pos-pos jabatan tersebut nantinya. Gitu loh. Betul. Nah tadi kan sudah dikasih tahu perjalanannya. Kalau gambarnya sendiri Kak di kejaksaan itu kan sudah pakai seragam, ini kan sudah berwibawa banget. Orang-orang kadang lihatnya itu takut gitu kan. Apakah di pekerjaan di kantor itu juga tegang gitu Kak? Terlalu serius atau gimana? Menegangkan gitulah intinya. Seperti militer mungkin harus siap gitu. Gimana Kak? Jadi gini adik-adik, sebetulnya untuk pendisiplinan itu tadi, itu maksudnya kan yang tadi beberapa disampaikan oleh Mas Dendi sama Mbak Erli ini kan kok kelihatannya sangar, seragam itu tegas, sangar. Nah, sebetulnya gini, kakak juga pernah melakukan kegiatan jaksa masuk sekolah ke SMA 1. Di sana ada boarding schoolnya. Betul. Kemarin kakak sempat ngobrol-ngobrol, sempat diajak keliling juga sama adik-adik di sana. Nah, itu sebetulnya kan ini untuk pembentukan karakter dan persiapan untuk jenjang pendidikan berikutnya. Nah, disinilah mungkin di kejaksaan ini karena ada beberapa tugas pokok dan fungsi kami, baik itu kayak tadi ya penyelidikan, terus penyidikan. Jadi kita berhadapan dengan banyak pelaku tindak pidana. Sehingga memang ketegasan itu diperlukan dalam artian misal kita sidang. Sidang itu kita bertanya, saudara terdakwa, apakah benar pada hari sekian, tanggal sekian, jam sekian saudara berada di lokasi ini? Nah, itu suatu pertanyaan yang tentunya kita juga harus bisa menunjukkan bahwa ketegasan itu kita menantikan jawaban yang bukan main-main. Ini harus beneran. Betul. Jadi ya mau nggak mau diakui ataupun tidak, ya intimidating istilahnya, ya kan?
Kalau misalkan kita bertanya juga kurang tegas, Iya. kurang ada unsur ketegasan di situ. gitu. Nah, Nggak takut anunya. terdakwanya itu biasanya menganggap kurang serius Iya, pertanyaan betul. kita kan seperti itu. Sehingga Betul. kadang suara juga kan harus Iya. ruang sidang itu di beberapa tempat ada yang ruangannya juga cukup besar. Iya. Sehingga unsur utama pembacaan dakwaan saja. Dakwaan dibacakan itu harus dipahami oleh terdakwanya. Karena nanti ditanyakan oleh majelis hakim. Iya. Saudara terdakwa sudah mendengar surat dakwaan yang barusan dibacakan. Nah, kalau suaranya kurang lantang, kurang tegas, Iya. itu pun nanti kan kadang nggak dengar. Betul. Betul. Namanya ruangannya juga ruangan besar. Kalau mungkin ruangan podcast kita juga udah Iya. terbantu Udah sama pakai headphone ini kan, Betul. gitu loh. Ada mic gitu loh. betul. Tapi sidang kan bukan podcast. Iya. Betul. Iya kan? Mungkin Azan dulu. Azan. Break.